Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, inilah U-News selengkapnya. Pemirsa, Polres Ogan Hilir, Sumatera Selatan berhasil menangkap sindikat pencuri spesialis laboratorium sekolah. Dalam penangkapan ini, polisi membekuk 5 orang tersangka dengan barang bukti mencapai miliaran rupiah. Polres Ogan Hilir, Sumatera Selatan berhasil membongkar sindikat pencuri yang menjadikan laboratorium sekolah sebagai target sasarannya. 5 orang tersangka berhasil diamankan dengan barang bukti senilai 3,2 miliar rupiah. Dari keterangan tersangka, sindikat ini diketahui telah beraksi sejak 2019 lalu di sejumlah sekolah lintas provinsi, mulai dari Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jakarta, hingga Jawa Barat. Melihat lokasi sekitar yang jauh dari pemukiman warga. Oh, jadi lebih ngincar yang tempat yang lebih jauh ya? Satu kali beroperasi berapa orang Pak biasanya Pak? Kami berdua, kami bertiga. Memasuki pandemi COVID-19, aksi sindikat pencurian ini semakin menjadi. Memanfaatkan momen pembelajaran jarak jauh secara daring, kondisi sekolah yang kosong mempermudah gerak-gerik para pencuri. Pengadaan peralatan pendukung baru seperti komputer, laptop, hingga tablet menjadi sasaran empuk tersangka yang kemudian diteruskan ke penadah di Jakarta. Mungkin waktu itu mereka pelan. Begitu adanya pandemik, sekolahan sepi, kemudian banyak peralatan baru, mereka lebih giat. Itu perkiraan saya seperti itu, karena dari beberapa LP yang terakhir itu lebih mepet waktunya. Keempat tersangka pencurian dijerat pasal 363 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sedangkan penadah barang-barang inventaris sekolah akan dikenakan pasal 480 KUHP dengan ancaman penjara 4 tahun. Dari Sumatera Selatan, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Saudara, Partai Golkar di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau mencabut gugatan pemilihan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Golkar beralasan pencabutan gugatan ini untuk menjaga keharmonisan. Dewan Pimpinan Daerah DPD Tingkat 2 Partai Golkar di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau mencabut gugatan pemilihan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang sisa masa jabatan 2018-2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Tanjung Pinang di Batam. Ketua DPD Partai Golkar Tanjung Pinang, Untung Budiawan, menjelaskan pencabutan gugatan tersebut berdasarkan perintah dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Menurutnya, pencabutan tersebut bertujuan untuk menjaga keharmonisan antara partai politik maupun pemerintahan Kota Tanjung Pinang. Selain itu, pencabutan tersebut juga upaya untuk menjaga keharmonisan dalam berlangsungnya pemerintahan dan juga agenda politik ke depan. Jadi hari ini setelah kami berkomunikasi dengan DPP meminta kepada kita untuk mencabut gugatan tersebut demi menjaga hubungan harmonis semua pihak di dalam melaksanakan pemerintahan maupun dalam agenda-agenda politik ke depan. Saya kira seperti itulah yang bisa saya sampaikan untuk saat ini ya. Saat ini, Partai Golkar tengah mengurus proses pencabutan berkas gugatan pemilihan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang sisa masa jabatan 2018-2023 yang mereka ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Tanjung Pinang di Batam. Sebelumnya, DPD Golkar menggugat hasil pemilihan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang sisa masa jabatan 2018-2023 ke PTUN pada 21 Juni. Golkar menilai terdapat kejanggalan dalam proses pemilihan Wakil Wali Kota di DPRD Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, U-News mengabarkan.
Saudara, geliat produksi industri Kota Batam Kepulauan Riau menyumbang peningkatan konsumsi listrik. Tercatat pertumbuhan konsumsi listrik sektor industri naik 15% pada akhir semester 1 2021. Konsumsi listrik pada sektor industri di Kota Batam kini mulai pulih. Manajer Humas Bright PLN Batam, Bukti Pangabean, Jumat 25 Juni mengatakan, pertumbuhan konsumsi listrik industri menjadi salah satu penyumbang terbesar di tengah terpuruknya konsumsi listrik. Konsumsi listrik pada sektor sosial, rumah tangga, bisnis, dan publik di Kota Batam mengalami penurunan hingga 5%. Sementara saat ini, konsumsi listrik di Kota Batam dari berbagai sektor secara keseluruhan telah mencapai 2,493 kWh. Dari konsumsi ini, pertumbuhannya meningkat 2%, berbeda dengan jumlah konsumsi listrik secara nasional yang tumbuh 16,6% secara tahunan. Berempati kepada industri begitu ya, sehingga kita pada saat itu memberikan kemudahan dengan melaksanakan cuti daya begitu ya. Nah, harapan kita sih ini sudah mulai bergerak lagi, ini dengan yang sudah tercapai 15,6%, harapan kita ke depan semakin menggeliat lagi. Bright PLN Batam pada tahun ini mengupayakan peningkatan konsumsi listrik dengan sejumlah stimulus, berupa gratis penambahan daya kepada masyarakat dan cuti daya untuk sektor industri. Upaya ini diharapkan menjadi pemicu pemulihan ekonomi nasional, khususnya di daerah perbatasan. Dari Batam Kepulauan Riau, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Pemirsa, jumlah pasien COVID-19 di kawasan wisata Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau meningkat tajam. Dalam 2 hari ini, jumlah warga yang meninggal dunia akibat COVID-19 bertambah 4 orang. Kasus COVID-19 di Bintan, Kepulauan Riau meningkat tajam. Berdasarkan laporan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, dalam 2 hari, 4 warga Kecamatan Gunung Kijang, Bintan meninggal dunia karena COVID-19. Camat Gunung Kijang, Arif Sumarsono menyatakan penambahan jumlah pasien COVID-19 dalam sebulan terakhir tertinggi selama pandemi. Total jumlah warga Gunung Kijang yang meninggal dunia akibat COVID-19 sejak Maret 2020 sampai sekarang sebanyak 5 orang, dengan 4 orang diantaranya terjadi dalam pekan ini. Terima kasih. Hari ini di Kecamatan Gunung Kijang, warga yang terpapar 88 orang, dan dalam 10 hari belakangan ini ada 4 orang yang meninggal karena COVID di Kecamatan Gunung Kijang. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bintan, Gama AF Isnaini, menyatakan total kasus aktif COVID-19 di Bintan mencapai 500 orang, dengan angka kematian dalam pekan ini cukup tinggi. Kasus ini diperkirakan terus bertambah jika masyarakat tidak menaati prokes. 2 hari ini hampir berapa? 4 sampai 4 orang, hampir dengan ini 5 ya. Jadi tentu menjadi atensi kita semua bahwa tetap protokol kesehatan harus dijalankan karena COVID itu nyata adanya dan sangat berbahaya ya. Maka kita harus senantiasa menerapkan protokol kesehatan ya, 5M. Bahkan kita untuk kegiatan di luar, di tempat-tempat umum ya, baik di kedai kopi, di mana harus diatur ya. Kalau bisa kita take away dalam membeli suatu, terutama ngopi dan lain dihindari. Kalau bisa ngopi di rumah masing-masing karena zona kita merah ya. Kegiatan lain yang kegiatan sifatnya mengumpulkan massa banyak dihindari. Pesta-pesta dan lain dilarang ya. Hal-hal kegiatan atau hajatan itu seperlunya, misalkan nikah silakan nikah, tapi untuk pesta tentu tidak boleh ya. Jadi semua kegiatan kita harus setting dengan katakanlah ramah COVID, jangan sampai menjadi klaster-klaster atau menjadi penularan. Mungkin itu yang penting ya, dimanapun sekali lagi tetap protokol kesehatan. Kecamatan Gunung Kijang, Bintan mendata hingga saat ini terdapat 88 warga di kawasan wisata Gunung Kijang positif COVID-19. Pemerintah setempat menempatkan warga yang positif di lokasi isolasi terpadu di Kunang-Kunang Resort. Dari pantauan UTV, dalam proses pemakaman warga positif COVID-19 di Bintan ini tidak dihadiri petugas BPBD Bintan dan Dinas Kesehatan Bintan. Dari Bintan, UTV mengabarkan.
Pemirsa, pandemi COVID-19 memunculkan dampak perekonomian di seluruh dunia. Persoalan regulasi pengetatan lockdown hingga berbagai persoalan lain muncul menghambat sirkulasi perekonomian dunia. Kereta barang Cina, Eropa justru memegang peranan besar dalam memutar roda ekonomi di tengah pandemi ini. Kereta barang China Eropa melintasi hampir seluruh daratan Eurasia di tengah pandemi COVID-19. Kereta barang yang dioperasikan China Railway Express memainkan peran kunci sebagai penyelaman ekonomi dan membantu para pedagang China Eropa. Dari data statistik China Railway Express, kereta barang telah mengoperasikan 12.406 kereta sepanjang 2020. Lalu lintas melalui China Railway Express melonjak 75% secara tahunan menjadi 3.398 kereta pada periode Januari hingga Maret. Kereta barang China Railway Express ini membawa pasokan medis serta bahan baku untuk kawasan Eropa sejak merebaknya wabah COVID-19. 从92年到现在，工作29年时间，我也是中欧班列首发司机。去年的运输量比往年以前要增加。中欧班列不只是它的 ID 产品、电子产品、摩托车配件，还增加了出口的防御物品、手套、防护服、消毒液。 Lebih dari 40.000 perjalanan dengan barang yang diangkut lebih dari 200 miliar dolar AS telah menjangkau lebih dari 160 kota di 22 negara di Eropa. 我们将按照近中远三步走的目标来推进中欧班列成渝号的一个高质量发展。同时呢，我们将按照通道带物流、物流带经贸、经贸到产业的发展思路。 Dari Chongqing, China, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan di News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.